Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita saksikan bersama penderitaan yang diterima oleh Yesus. Dia tidak berdosa, tapi diperlakukan seperti orang berdosa. Dia menebus kita dengan darahnya. Dia diolok-olok, dia dicaci maki, dia difitnah, dia dianiaya untuk setiap kita, sehingga kita dibersihkan dari dosa-dosa. Pada saat engkau menderita, jangan kau sedih, Yesus pun menderita. Orang mencaci, orang mencela, menghinanya, dia lakukan semua, dan semua ini untuk kita semua. Dia mendapatkan segala sesuatu yang tidak pantas diterimanya. Harusnya kita yang dianiaya, harusnya kita yang mati, tapi Yesus menggantikan, menebus kita dari kematian kekal, sehingga kita dilepaskan dari semua perbuatan-perbuatan daging. Kita dilepaskan dari semua kehidupan-kehidupan duniawi. Dia memakai mahkota duri, karena saat Adam berbuat dosa, tanah dikutuk sehingga mengeluarkan semak duri, dan semak duri itu dipakai dalam wujud mahkota duri di kepala Yesus. Keluar darah dari kepala untuk menyucikan segala pikiran-pikiran kita. Mahkota duri melambangkan dia telah melepaskan kita dari kutuk, dari segala pikiran-pikiran sesat, kenajisan, pikiran kotor, hal-hal yang tidak berkenan, hal-hal yang negatif. Yesus memikul salib. Dia memikul segala dosa dan kesalahan kita. Dia memikul segala kesalahan yang telah kita lakukan. Sehingga walaupun dosa kita merah seperti kirmis, akan menjadi putih seperti salju. Walaupun dosa kita merah seperti kain kusumba, menjadi putih seperti bulu domba. Dia sangat direndahkan. Dia menjadikan dirinya sangat rendah dengan mati di kayu salib. Yes, Yesus bukti telah mengasihi kita dengan memberikan nyawanya. Tangan Yesus dipaku untuk membersihkan segala perbuatan-perbuatan jahat kita, segala perilaku kita yang jahat. Yes, dari tangannya keluar darah, sehingga segala perbuatan kita yang dilakukan oleh tangan kita, Tuhan telah bebaskan. Keluar darah. Setiap tetes-tetes darah akan menyembuhkanmu, menyucikanmu, membebaskanmu. Ingatlah bahwa tangan Yesus dipaku untuk menebus segala dosa kita. Yes, dia sangat luar biasa. Dia telah membuktikan kasihnya, cintanya kepada setiap kita. Kaki Yesus dipaku untuk menyucikan dari segala perilaku kita, dari segala perjalanan kita yang tidak baik, dari apa yang sudah kita lakukan di masa-masa yang lampau. Dari kedua kakinya keluar darah, sehingga segala perbuatan kita disucikannya, segala dosa-dosa kita ditebusnya. Dari seluruh tubuhnya keluar darah, dan tubuhnya tercapik-capik. Ini semua dia lakukan
sebagai bukti kasihnya kepada kita, bukti cintanya buat kita, buat setiap kita yang percaya kepadanya. Oleh karena itu percayalah, Yesus sanggup, dan Yesus berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Artinya kita tinggal menikmati hidup ini, menikmati kemurahan Tuhan, menikmati mujizat Tuhan, menikmati segala kebaikan Tuhan. Dia berjanji, Dia akan mengirim Roh Kudus untuk menolong, melindungi setiap kita, menghibur setiap kita. Dia tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Ingat, Dia menderita karena kita. Dia menderita karena dosa-dosa kita. Dengan apa kita harus membayarnya? Yes, terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Yesus menjadikan dirinya kutuk untuk membebaskan kita dari semua kutuk. Kutuk dosa, kutuk keturunan, kutuk perkawinan, dan semua kutuk-kutuk yang ada. Dia telah memikul dosa kita dengan meneteskan darah-darah yang ada. Yesus mati supaya kita hidup. Yesus mati supaya kita memiliki kehidupan yang kekal. Sebab saat Adam makan buah pengetahuan, harusnya dia mati. Dan kematian ditebus oleh Yesus. Mati dibayar dengan mati, kematian dibayar dengan kematian, darah dibayar dengan darah, dan darah Yesuslah yang sanggup menyucikan dosa kita. Lambungnya disucikan untuk menyucikan hati kita, sehingga hati kita menjadi suci. Yes. Dia berkata di dalam Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan dapat melihat Tuhan. Yes. Percayalah, Dialah Tuhan kita. Dialah juru selamat kita. Dialah penebus kita, Dialah Raja kita. Yes. Yesaya 43 ayat 11 berkata, akulah juru selamat dunia. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Dialah sang juru selamat itu. Pengorbanannya menyelamatkan kita. Darahnya menyucikan kita. Nyawanya menebus kita dari kematian. Penderitaannya menanggung segala dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Dia menderita untuk setiap kita. Darahnya menyucikan segala dosa-dosa kita. Darah Yesus menyucikan setiap kita. Darah Yesus menyembuhkan setiap kita. Darah Yesus melepaskan kita. Akankah kita akan kembali melakukan dosa setelah apa yang telah Yesus perbuat untuk menebus dosa-dosa kita? Jangan membuat Yesus untuk disalib yang kedua kali. Cukup Yesus disalib satu kali untuk menebus dosa kita. Bertobatlah dan datanglah kepadanya, maka engkau akan diselamatkannya. Dialah penyelamat dunia. Dia memberi keselamatan yang pasti. Yohanes 10 ayat 28, Roma 5, 9 dan 10. Keselamatan yang pasti. Ibrani 7 ayat 22. Dialah jaminan yang kekal. Yes, Yesuslah jaminan. Amin. Percayalah, hanya Dialah juru selamat dunia dan kita semua. Amin.